Shalom seluruh jemaat Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara saat ini berada. Bersama-sama mari kita siapkan hati, kita mau beribadah kepada Tuhan, Allah yang sangat layak untuk kita tinggikan, Allah yang sangat layak untuk kita sembah. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya.
berikan kesembuhan, sebab Engkau jamah setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi kita kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa di dalam Dia ada kemenangan yang luar biasa. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, diberkati, dan yang dilindungi oleh Tuhan, saya selaku hamba Allah sangat bersyukur, sangat bersukacita yang oleh karena seizin Tuhan, maka pada saat ini saya boleh kembali berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara. Dan yang teristimewa adalah selaku hamba Allah saya boleh berbagi, share kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah peribadahan kita kali ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, kita tundukkan kepala, kita teduhkan diri di hadapan Tuhan, kita sambut kebenaran firman Allah di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertakhta di surga, Bapa Allah pencipta langit bumi alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang menyatakan diri di dalam pribadi putranya Tuhan dan juru selamat kami Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama putramu Yesus Kristus Tuhan, kami mempersembahkan syukur dan terima kasih karena kami tahu Bapa sangat mengasihi kami, dan kasih itulah yang sudah memungkinkan kami pada saat ini boleh ada beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah peribadahan inilah kami boleh memuji-muji Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami seiman, karena segala perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami teristimewa, yaitu karya penyelamatan dan hidup yang kekal oleh kematian, kebangkitan putramu Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami boleh menyembah Engkau ya Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, karena melalui penyembahan inilah kami sangat sadar kami boleh menjadi saksi bagi dunia ini bahwa Engkau satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kebaikan-Mu juga yang kami akan berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itulah yang akan menolong kami, yang akan memampukan kami agar kami boleh mempunyai hidup yang berkenan, diberkati dan dipakai oleh Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pembacaan firman Allah pada saat ini akan kita baca dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 53 sampai dengan 57. Sekali lagi, Kejadian pasal 41 ayat 53 sampai dengan ayat 57. Mari kita dengar dan saya akan membacakan untuk kita semua. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan pada saat ini adalah Yusuf menjadi jawaban Allah untuk menjawab resesi pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sebentar tengok kembali ayat 53
7. Juga dari seluruh bumi. Dari seluruh bumi. Datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana? Di seluruh bumi. Terjadi apa? Kelaparan yang hebat. Lalu bagaimana orang-orang itu hidup di tengah-tengah resesi ini? Pada pergi ke Mesir membeli gandum dari Yusuf. Maka saya memberikan judul bahwa Yusuf dipakai Tuhan menjadi jawaban resesi pada waktu itu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, maka lebih pendek saya menyebut yaitu kelaparan yang hebat di seluruh permukaan bumi itu saya sebut resesi. Begitu saja untuk lebih mudahnya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan yaitu resesi? Resesi itu pada prinsipnya atau alat ukurnya begini. Apabila keberadaan yaitu perekonomian menurun, pertumbuhan perekonomian tersendat dan mengalami penurunan 2 kuartal, artinya 8 bulan, pertumbuhan ekonomi secara umum, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mengalami pertumbuhan, tetapi justru sebaliknya mengalami penurunan selama yaitu 2 kuartal atau 8 bulan. Itu tolak ukur yang pertama. Yang kedua, masyarakat mempunyai daya beli yang tidak berdaya dalam membeli bahan-bahan atau barang-barang retil atau eceran. Sudah mengalami penurunan, yaitu keberdayaan masyarakat untuk membelinya. Itu, Bapak, Ibu, saudara, merupakan satu rambu-rambu tanda bahwa manusia sedang menghadapi resesi. Jadi tolak ukur secara sederhana saja dari 2 ini saya rasa cukup mewakili, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi tidak bertumbuh naik tapi bertumbuh menurun dan terus menurun selama 2 kuartal. Dan daya beli masyarakat untuk membeli hal-hal eceran atau retil itu juga tidak berdaya. Maka ini bisa menjadi rambu-rambu bahwa keberadaan ini sedang bergerak menuju apa yang disebut dengan resesi. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang terjadi pada waktu itu. Ataupun mungkin sudah mengalami keserupaan dengan hari-hari ini. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca yaitu dari media CNBS Indonesia, maka di sana ada judul begini, 40 negara resmi resesi dan ekonomi Eropa terparah. Jadi saat ini ada 44 negara di dunia ini resmi mengalami resesi. Resesi ekonomi yang terparah di Eropa. Dan kita masih bisa berkata puji Tuhan melalui doa-doa kita semua. Bapak, Ibu, saudara dikasihi, untuk Indonesia dari 40 daftar itu tidak ada. Artinya kita masih mempunyai nilai keberdayaan yang baik. Tetapi negara-negara tetangga, kalau boleh saya baca seperti yaitu Singapura, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi Eropa, ya, itu sudah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang minus di bawah 0. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak berlama-lama
dalam keberadaan hal resesi, tetapi kita mau belajar bagaimana kita boleh hidup yang kuat dalam menghadapi atau menjawab tantangan resesi. Memang kita berdoa keras agar kita tidak sampai dalam sebuah keberadaan resesi. Tetapi adalah baik apabila kita tetap waspada dan kita tetap yaitu berjaga-jaga agar kita tetap kuat dalam menghadapi keberadaan resesi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari Yusuf, yang Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk memberikan jawaban resesi pada waktu itu. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar dari Yusuf. Yusuf bisa dipakai Tuhan menjadi jawaban untuk menjawab resesi, yang resesi kuat menang dalam menghadapi resesi karena Yusuf adalah seseorang yang sabar dalam proses. Yusuf adalah seseorang yang sabar di dalam proses. Coba kita perhatikan perjalanan hidup daripada Yusuf. Dia adalah seseorang yang diiri, yang tidak disuka oleh saudara-saudaranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh saudara-saudaranya karena dia tidak disuka, maka dia sempat dilemparkan ke dalam sumur, lalu dikeluarkan kembali. Selanjutnya Yusuf dijual ke Mesir. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, di Mesir dia menjadi pembantu rumah tangga, sebut saja begitu, di rumahnya Potifar. Lalu dia difitnah oleh istri Potifar, lalu dia masuk penjara, saudara yang dikasihi Tuhan. Namun keluar dari penjara, dia mengalami berkat Tuhan. Dia memperoleh kepercayaan oleh Fir'aun untuk menjadi penguasa di Mesir. Sebut saja menjadi Perdana Menteri di Mesir. Karena Fir'aun memang satu level di atasnya, karena dia yang punya takhta. Tetapi semua kuasa diberikan kepada Yusuf dengan tanda menyematkan cincinnya kepada Yusuf. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf yang pertama, dia adalah orang yang sabar walaupun menunggu waktu yang begitu panjang. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, yang mulai tidak disenangi saudaranya, dimasukkan sumur saudaranya, lalu dijual ke Mesir, saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pekerja di Mesir, difitnah oleh yaitu nyonya tuannya, lalu dia dipenjarakan. Sudah begitu lama dia ada dalam sebuah proses, bertahun-tahun dia mengalami yaitu proses, namun dia sabar. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga keberadaan kita pada saat ini. Seluruh dunia, termasuk kita yang ada di Indonesia, kita memandangnya pandemi ini merupakan satu proses bagi kita. Kita harus menjadi orang yang sabar di dalam proses. Dan dari kesabaran kita dalam proses, maka kita akan mempunyai kekuatan menjadi manusia yang lebih dari rata-rata. Yang kedua, dari proses yang ada, kita akan muncul terbentuk menjadi seperti Yusuf yang tekun dalam doa sehingga memperoleh hikmat. Selain dia sabar di dalam proses, maka kesabarannya itu akan membuahkan sebuah ketekunan untuk bersekutu, untuk berdoa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, maka dengan doanya, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf memperoleh hikmat yang lebih dari rata-rata.
memperoleh hikmat, memperoleh kecerdasan, memperoleh kebijaksanaan yang lebih daripada orang-orang pada waktu itu, atau yang tidak dipunyai oleh orang-orang pada waktu itu. Karena dia di dalam doanya, dia bertekun di dalam doanya, minta hikmat yang daripada Tuhan, sehingga dia bisa mampu menafsirkan mimpi Fir'aun dengan tepat dan dipercaya oleh Fir'aun atas penerjemahan daripada yaitu mimpinya itu, dan apa yang harus dilakukan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia mempunyai hikmat yang luar biasa, dan hikmat itu dia minta daripada Tuhan di dalam doa. Doa yang terus menerus, doa yang bertalu-talu, doa yang tak pernah stop, doa yang sedemikian tekun. Maka hikmat Tuhan, kecerdasan Tuhan turun dan berlimpah atas Yusuf. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Semua orang, semua negara di dunia ini mengalami kesulitan yang luar biasa. Betapa tidak sulit, karena harus bertanggung jawab. Sebuah negara harus bertanggung jawab atas keselamatan kesehatan dari rakyatnya. Negara harus bertanggung jawab keselamatan ekonomi, kekuatan ekonomi dari negaranya. Ada dua hal yang menjadi tanggung jawab negara yang begitu berat, yaitu menjamin keselamatan kesehatan dan menjamin keselamatan ekonomi. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, secara pribadi pun selaku hamba Allah, saya mengingatkan, mungkin kita rakyat kecil yang tidak tahu bagaimana seluk-beluk keberadaan pemerintahan atau negara. Namun selaku hamba Allah, kiranya firman Tuhan menolong kita semua agar kita selamat akan kesehatan kita. Mari kita dengan disiplin dan ketat apa yang diinstruksikan pemerintah, yaitu melakukan protokol kesehatan. Dalam kesempatan ini mengingatkan saja, jangan lupa pakai masker, jangan lupa yaitu cuci tangan dengan air mengalir, jangan lupa jaga jarak, jangan lupa senang dalam sebuah kerumunan. Mari kita sama-sama taat kepada pemerintah, melakukan disiplin secara ketat protokol kesehatan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka percayalah kepada pemerintah, karena firman-Nya berkata tidak ada pemerintahan yang tidak dari Allah, dan pemerintahan yang dari Allah itu adalah hamba Allah untuk kebaikan kita bersama. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk keselamatan ekonomi kita, pribadi kita, keluarga kita. Mari dalam keberadaan yang seperti ini, saya rindu setiap kita hidup dengan berhemat. Bagaimana maksudnya hidup dengan berhemat? Kalau kita dipercaya Tuhan memperoleh berkat besar atau kecil, mari berkat itu kita atur dengan hikmat Tuhan, dengan yaitu kecerdasan yang daripada Tuhan, dengan kebijakan yang daripada Tuhan. Mari, kalaupun kita ada berkat, kalaupun kita ingin belanja, harus diseleksi dulu. Belanja ini merupakan kebutuhan atau tidak. Kalau bukan kebutuhan, lebih baik kita tunda, kita tidak membelanjakannya. Kita mengurangi belanja atau sama sekali tidak usah belanja yang bersifat konsumtif. Tetapi kalaupun kita mau membelanjakan berkat kita, ya kalau bisa yang mempunyai nilai yaitu investasi atau nilai keberuntungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari
kita tentu ada investasi, dan kita juga yaitu yang berkebutuhan saja, belanja yang sifatnya kebutuhan saja, atau belanja yang mempunyai sifat atau nilai yang yaitu investasi, bisa memperoleh sebuah keberuntungan. Saudara yang dikasihi, bertekunlah di dalam doa, mintalah hikmat kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan, dan kita bisa mengatur hidup ini dengan baik, bahkan bisa memberikan jawaban kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf adalah pribadi karena proses yang sedemikian rupa, dia bertumbuh menjadi satu pribadi yang bersukacita dalam menunggu setiap kesempatan yang Tuhan janjikan dan sediakan. Sekali lagi, yang ketiga, oleh karena proses yang sedemikian hebat kepada Yusuf, maka Yusuf menjadi pribadi yang mampu bersukacita dalam menunggu setiap kesempatan. Dia begitu percaya kesempatan, peluang yang daripada Tuhan, yang dijanjikan oleh Tuhan itu pasti sudah disediakan dan pasti akan datang tepat waktunya Tuhan. Dia bersukacita dalam menunggu setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka tepat pada waktunya, pada saat Fir'aun pada waktu itu dengan mimpinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu 7 lembu yang kurus memakan 7 lembu yang gemuk, dan 7 bulir gandum yang kurus menelan 7 bulir gandum yang gemuk. Tidak ada yang bisa menafsirkannya, tetapi oleh hikmat Tuhan, Yusuf mampu menafsirkannya dengan tepat dan memberikan saran apa yang harus dikerjakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah waktu yang tepat yang Tuhan berikan buat Yusuf untuk memberkati Yusuf dan memakai Yusuf. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan diterjemahkan oleh Yusuf, lalu Fir'aun memberikan kuasa, lalu oleh kuasa itu Yusuf memerintahkan ada 7 tahun kelimpahan, bikin lombong-lombong dan diisi. Dan pada waktu datang 7 tahun kelaparan, resesi, maka lumbung-lumbung itu dibuka dan orang-orang bisa membelinya. Bahkan dari negara-negara tetangga pergi ke Mesir membelinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf memperoleh kesempatan yang ia tunggu tadi. Tepat waktu Tuhan, dia menjadi penguasa di Mesir dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada melalui kebijakan yang dia ambil. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tidak kesempatan yang Tuhan berikan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Yusuf tidak tertutup untuk kita sekalian pada zaman ini. Kita akan bisa hidup, menang, dan menjadi jawaban di tengah-tengah resesi, di tengah-tengah pandemi ini. Haleluya. Dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita teguhkan firman Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berkesempatan untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap orang yang percaya. Maka setiap orang yang percaya ada rencana yang indah. Tuhan akan memakai kehidupan orang percaya menjadi jawaban atas segala kesulitan yang ada. Terima kasih, sebagaimana Yusuf, Tuhan pakai, Tuhan percaya menjadi jawaban pada kesulitan pada waktu itu, maka Tuhan pun juga bisa pakai kami menjadi jawaban untuk kesulitan hari-hari ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus,
Puji Tuhan. Amin. Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita akan bersakramen perjamuan kudus. Olehnya Bapak-bapak atau ibu-ibu selaku kepala keluarga yang ada di rumah, kita akan melayani kepada saudara-saudara kita atau keluarga kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Allah yang bertakhta di surga, Bapa Allah pencipta langit bumi alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang menyatakan diri di dalam pribadi Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Selebihnya mari Bapa, Engkau akan berkenan dan memberkati sakramen perjamuan kudus ini. Biarlah melalui sakramen perjamuan kudus ini kami selalu ingat, kami selalu bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus sebagai pengorbanan yang sudah terbukti dari Allah buat kami sekalian dalam kami menerima penebusan dosa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan Bapak Ibu yang ada di rumah bisa membagikan roti dan anggurnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang aku kasihi dengan kasih Kristus, mari kita merenungkan kembali, kita mari mengingat kembali
2000 tahun lebih yang lalu, Tuhan Yesus adalah Allah Bapa yang sangat mengasihi kita. Kasih itu sudah terbukti melalui pengorbanan putranya, Tuhan Yesus Kristus telah disalibkan, mati dan bangkit bagi kita. Terima kasih, kami bersyukur untuk segala pengorbanan Tuhan. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita makan, mari kita dengar kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, selaku hamba Allah saya ingin bertanya kepada iman daripada Bapak, Ibu, dan saudara. Bapak, Ibu, dan saudara, apakah engkau percaya? Apakah engkau sadar bahwa hanya oleh karena tubuh Kristus yang disalibkan itu, maka setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh kuasa menjadi anak-anak Allah? Apakah Bapak, Ibu, dan saudara, oleh karena imanmu engkau adalah anak-anak Allah? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita akan angkat roti. Saya ulangi, mari kita akan angkat cawan yang berisi anggur. Dan firman-Nya berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Selaku hamba Allah saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saudara untuk pernyataan imannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, apakah engkau percaya, apakah engkau ingat bahwa hanya oleh karena darah Kristus yang tertumpah dan kematian Kristus di Bukit Golgota, maka di sana Allah menyediakan pengampunan dosa? Bapak, Ibu, dan saudaraku, oleh karena imanmu kepada darah dan kematian Kristus, dosa-dosamu sudah diampuni. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari bersama dengan hamba-Nya kita katakan syukur bagi Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Syukur Tuhan, syukur. Syukur untuk segala pengorbanan-Mu Tuhan. Syukur untuk kematian-Mu Tuhan. Syukur untuk segala kasih-Mu bagi kami Tuhan. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada melalui kematian-Mu untuk tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Mari kita katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Melalui pengorbanan-Mu, melalui kematian-Mu, melalui kebangkitan-Mu, hidup lama kami sudah berlalu. Hidup yang baru sudah datang. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup di dalam pembelaan Tuhan. Hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Hidup di dalam perkenanan Tuhan. Olehnya kami terima kasih Tuhan. Terima
Kristus Tuhan. Haleluya. Hidup baru kami terima. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat. Bersama-sama mari kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Sekarang Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Biarlah setiap persembahan ini Engkau berkati dan boleh kembali untuk kemuliaan nama-Mu, serta dapat menjadi berkat untuk pekerjaan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. bersehati dengan anak-anak-Mu yang beribadah pada kali ini. Kami bersehati di dalam nama Yesus untuk membawa bangsa dan negeri kami yang kami cintai, Indonesia ini, ke hadapan-Mu ya Bapa Allah kami yang hidup. Mari Engkau memberkati bangsa dan negeri kami, menjadikan satu bangsa dan negeri yang tangguh, yang kuat, yang berkemenangan atas pandemi yang saat ini ada di permukaan bumi ini. Bapa, mari Engkau akan memberkati pemerintahan bangsa dan negeri kami, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Panglima TNI maupun Kapolri, beserta dengan jajarannya masing-masing. Mari Bapa, Engkau akan menyertainya. Sungguh pemerintahan kami akan Engkau pakai menjadi satu pemerintahan yang membawa bangsa dan negeri ini
boleh menjadi bangsa dan negeri yang tangguh. Demikian juga kepala-kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RW, RT, dalam nama Yesus, Bapa, Engkau akan memegangnya, Engkau akan menyertainya di dalam segala bentuk tugas-tugasnya. Terima kasih Bapa, dokter-dokter, perawat-perawat yang bertugas pelayanan, yang berinteraksi langsung dengan pasien-pasien yang terpapar. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan berlimpah atas mereka, bahkan sampai dengan anggota keluarganya masing-masing. Bapa, di dalam nama Yesus, akhirnya mari setiap anak-anak-Mu yang Kau percayakan di dalam pengembalaan Gereja Betel Indonesia Ngawi, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, muda, bapak, ibu, bahkan yang sepuh-sepuh sekalipun, dimanapun mereka sekarang tinggal dan ada, dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan berlimpah atas mereka. Diberkati mereka dengan sehat, diberkati mereka tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik, dan penggembalaan Tuhan nyata bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan secara khusus buat anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan pada saat ini, kami tahu Bapa, ada sesuatu yang istimewa, ada sesuatu yang spesial yang sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu ini. Olehnya kami percaya firman-Mu yang berkata, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah didengar oleh telinga, apa yang tak pernah timbul di dalam hati, semuanya Tuhan sediakan bagi kami yang mengasihi Engkau dan yang beribadah kepada Engkau. Maka kami semua diberkati dengan sehat, sukacita, bahagia, sejahtera, tak pernah gagal, roh yang terus menyala-nyala. Hidup kami diwarnai kebaikan dan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami tahu perlindungan Tuhan pun nyata atas kehidupan kami. Mari kita akan angkat tangan kita di dalam hadirat-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudarimu yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datang dari Bapa di sorga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat, penyertaan, kasih kuasa, mujizat dan perlindungan Tuhan, yang percaya menerima berkata amin. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.